الرحمن الرحيم. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa bataghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Kita berlindung kepada Allah dari seluruh godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepadamu tentang kebahagiaan hidup di akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah melupakan bahagian hidupmu di dunia. Dan berbuat baiklah sesama makhluk, sesama manusia, sebagaimana Allah
telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah melakukan kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya fi kitabillah Al-Quran dan surah Al-Qasas 2877. Hamdan wa syukran lillah. Kembali seluruh puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai detik ini Allah masih berikan ke kita umur panjang, diberikan kesehatan, diberikan waktu luang dan kesempatan, serta diberikan keistiqomahan hati. Itu hanya ada bagi hamba-hamba pilihan, tak semua manusia yang punya. Kadang umur lagi panjang, badan tak sehat. Badan sehat, umur panjang, tapi waktu luang untuk ibadah tidak ada. Ada waktu luang ibadah, badan sehat, umur panjang, kadang tak istiqomah juga. Dan itu ada pada kita. Alhamdulillah. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, sampai detik ini Allah masih izinkan kita berada di bulan Syawal, bulan yang penuh keberkahan dari Allah Azza wa Jalla. Setelah bulan Ramadan, satu bulan penuh kita menjalankan ibadah yang sangat luar biasa. Siang dan malam, pagi dan petang, kapan dari mana saja. Kita berharap, satu-satunya harapan kita ke Allah, mudah-mudahan ibadah kita diijabah di sisi Allah hendaknya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Pembahasan kita, kajian kita pada waktu yang relatif singkat ini berlandaskan kepada firman Allah surah Al-Qasas. Allah memerintahkan kepada kita bahwa pada hakikatnya dalam kajian ilmu tauhid itu seharusnya yang kita utamakan itu adalah akhirat dulu. Karena bahasanya di sini wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Itu akhirat dulu. Jadi cari anugerah, kehebatan-kehebatan, rahmat yang begitu besar yang Allah telah siapkan, yaitunya kebahagiaan akhirat. Baru tarik ke belakang, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa bahagian hidupmu di dunia. Jadi mencari akhirat, jangan lupa dunia. Jadi bukan dibalik. Mencari dunia, lupa akhirat. Nah, bukan seperti itu. Nah, ini tinjauannya tinjauan tauhid. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dan berbuat baiklah kepada seluruh makhluk, juga manusia, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Kalau kebaikan Allah ke kita tidak bisa kita hitung, tidak ada bandingannya. Begitu Allah mengumpamakan, berbuat baiklah sesama manusia, sesama insan, seperti sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Itu luar biasa itu hadirin. Jadi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu jangan sampai tidak berdasarkan kepada aturan-aturan Allah dan Rasul. Hadirin kaum muslimin, dan janganlah, ini larangan, dan janganlah melakukan kerusakan di muka bumi. Ndak boleh babuik kerusakan di muka bumi. Jadi rusaknya bumi ini oleh manusia, iya. Kalau merunut ke ayat itu, firman Allah tersebut, wala tabghil fasada fil ardh,
Jangan babuik kerusakan di atas bumi. Innallaha, sesungguhnya Allah, la, ndak suka, ndak cinta, ndak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu, setidaknya ada beberapa faktor, beberapa hal yang merusak, yang memporak-porandakan, yang menghancur luluhkan baik bangsa dan negara, apalagi agama. Afatuddin salasun, ada 3 setidaknya yang merusak, yang menghancurkan agama dan bangsa itu sendiri. Yang pertama sekali yaitunya faqihun fajirun, ulama atau faqih yang jahat dengan fatwa, pendapat, ide dan gagasan yang selalu bertentangan dengan aturan-aturan Allah dan Rasul. Maka ada ulama itu, ulama yang istiqomah, ada yang menyatakan garis lurus, ada ulama yang su itu yang jahat dengan fatwa, pendapat, ide dan gagasannya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Siapa sebenarnya yang berhak dipanggil ulama itu? Dalam Al-Quran, dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala, innamah yahsyallah min ibadik, orang yang tunduk, orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala di antara hamba-hambaku, itulah ulama. Jadi ulama yang istiqomah, dia akan memberikan pencerahan, mencerdaskan, menyampaikan yang hak memang hak, menyampaikan yang batil itu batil, bukan mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil, apalagi kalau memutarbalikkan yang hak dibilang batil, yang batil disampaikan hak. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Salah satu contoh ulama isu itu adalah fasu'ilu fafau bighairi ilmi. Kalau dia ditanya, maka dia menjawab bukan berdasarkan aturan-aturan Allah, tidak berdasarkan ilmu-ilmu yang telah disampaikan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Maka ulama tersebut, kata Rasul, adalah fa'adallu wa'adallu, mereka itu sesat dan menyesatkan. Kalau nyusasi nyus orang, tapi kalau sudah menyesatkan, dia punya pengikut, dia punya umat, banyak jamaah yang mengikutinya. Kalau nyusasi nyus orang, tapi kalau sudah menyesatkan, itu sudah banyak manusia, jamaah, masyarakat yang tersesat oleh pendapat, fatwa, ide dan gagasannya. Jadi ulama-ulama yang jahat, faqihun fajirun, termasuk penghancur agama dan bangsa itu sendiri. Yang kedua, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, wa imamun jaizun, imam atau penguasa yang zalim. Hadirin kaum muslimin, penguasa yang zalim ternyata adalah termasuk yang pertama yang merusak, yang menghancurkan bangsa, negara dan agama itu sendiri. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kenapa seperti itu? Ada agama ini, hadirin, bisa di Karajoan dilaksanakan secara pribadi, person, seorang-seorang. Ada yang indah, sholat saat seorang-seorang, puasa bisa seorang-seorang, baca Al-Quran, zikir bisa seorang-seorang. Kalau sudah berkaitan dengan masalah amar ma'ruf nahi mungkar, itu ndak bisa seorang-seorang. Malah awak lon disalahan, menyampaikan bana awak lon salah. Kan hebat tuh. Siapa yang berhak
di sana adalah sultan, penguasa. Maka sahabat Rasul menyatakan, yaitunya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an, agama, bangsa dan negara itu akan tegak dan berkembang dengan sultan. Sultan itu apa? Kekuasaan. Boleh kita lihat, sewaktu di Mekah 13 tahun Rasulullah tidak ada apa-apanya. Kenapa? Tidak punya kekuasaan. Dilantiang sedang sholat, dicaki sedang ibadah, dikejar, dihina, difitnah, bahkan sampai dibunuh. Tidak ada yang mampu untuk nolong. Batu, kekuasaan tidak ada. Tidak ada punya apa-apa. Tak kala nyampai ke Madinah, hijrah, balik ke Mekah, kekuasaan sudah punya, apapun saja bisa dilakukan untuk menjalankan aturan dan syariat Allah. Ternyata kekuasaan sangat penting sekali. Maka penguasa yang zalim termasuk penghancur dan perusak bangsa dan negara serta agama itu sendiri. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Makanya oleh sebab itu, akibat munculnya penguasa-penguasa yang zalim itu, salah satu faktor, kata Rasul, sayati zamanun ala ummati, nanti akan datang kepada umatku, kata Rasul, di akhir zaman, yang mana dikala itu manusia, umat-umat dikala itu melarikan diri, menjauhkan diri daripada nasihat para ulama. Yang akan muncul dikala itu menimpa umat adalah yusallitullah, salah satunya, dia ada 3, yusallitullah sultanan zulman, dia akan dikuasai oleh sultan, raja-raja, penguasa-penguasa zulman, yang zalim. Kenapa? Tidak mendengarkan, mengindahkan arahan, bimbingan, nasihat, aturan-aturan Allah dan Rasul. Tapi apa yang diikuti? Kepentingan hawa nafsu. Yang penting berkuasa. Yang penting saya duduk. Ba'a kacaroe. Mungkin pakai prinsip hati gote, halal haram hantam tarwih, tidak yaleh. 6 pokok libas. Kekuasaan penting. Apalagi kalau haus kekuasaan. Ingat, hadirin kaum muslimin, kalau itu yang terjadi, maka umat, bangsa, negara, agama akan hancur dan rusak. Bahkan bisa-bisa bangsa negaranya itu nyujua. Dan tidak tertutup kemungkinan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, yang terakhir, yang merusak, yang menghancurkan bangsa dan negara tersebut adalah wa mujtahidun jahilun. Para mujtahid, ahli-ahli hukum yang jahil. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Di tangannya palu dipegang, hitam putih, iyo indah. Kalau tidak ada nilai-nilai agama, tidak berpihak kepada aturan kebenaran, maka dia memutuskan hukum menurut kehendak hawa nafsu dan pesanan-pesanan dari sang atasan. Itu biasa itu. Kenapa? Karena tidak mengikuti aturan-aturan kebenaran. Makanya oleh sebab itu, contoh kecil, kalau seandainya para mujtahid, ahli hukum, tidak meletakkan hukum dengan adil, maka perintah Allah itu dalam Al-Quran, i'dilu, itu kan perintah fil amr, berbuat adillah. Kenapa? Huwa aqrabu litaqwa. Adil itu dekat kepada takwa, taat kepada Allah dan adil kepada manusia.
Nah, kalau tidak, maka dia akan mengikuti kehendak-kehendak yang lainnya. Maka di sini Allah menyampaikan di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah surah yang kelima ayat 44, 45 dan 47. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Seorang hakim yang menghukum kalau tidak adil, tidak berdasarkan aturan-aturan yang benar, tidak berdasarkan aturan Allah dan Rasul, mereka itu adalah kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun. Siapa yang menghukum kalau tidak adil, tidak berdasarkan aturan Allah dan Rasul, dia itu zalim. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Kalau menghukum tidak dengan aturan Allah, dia fasiqah, fasaqah. Ada 3 ancaman Allah di sana. Dia kafir, dia zalim, dan dia fasiqah. Fasik itu dia ngerti, dia paham, dia tahu. Taunya tetapi dia tidak melakukannya. Tahu itu salah, tetapi ini pesanan. Begitulah hukum hawa nafsu. Bahkan Rasul menyatakan, Rasul sendiri, jangankan orang lain, lau anna Fatimah binta Muhammad sarakat, jikalau Fatimah anak Muhammad yang mencilok bersawah, mencuri anak Muhammad, la kata tu yadaha, aku yang akan potong tangannya, tidak perlu yang lain, saya Rasul yang akan potong tangannya. Begitu keadilan tu. Kini kok kantu pengadilan banyak basera, keadilan tu yang susah didapat. Tapi ingat, keadilan Allah maha hebat dan maha bijaksana. Allah pasti akan perlihatkan. Jangan ragu, jangan takut. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah fa fadal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa'aqnahum bima kanu yakdzibun. Jikalau sekiranya seluruh penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, kata Allah, maka aku akan turunkan barokah dari langit dan akan keluarkan dari bumi. Walakin kadzabu, akan tetapi kebanyakan manusia itu, kata Allah, adalah kizib, mendustakan tanda-tanda peringatan kekuasaan dan ayat-ayatku, kata Allah. Fa'aqnahum bima kanu yakzibun, maka kami siksa mereka itu disebabkan perbuatan mereka sendiri. Al-A'raf 796. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi hab lana ya Allah minas solihin. Allahumma dina ya Allah qaumina ila siratal mustaqim. Rabbana taqabbal du'a
du'a innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ansur ikhwanana lil muslimin wal mujahidin fi Palestin wal Gaza ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wal fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Allahu akbar. Ya Nabi salam